Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, hari ini mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 7 semester 1. Materi kita adalah cara memfungsikan dan menerapkan Al-Quran Hadis. Masih bersama saya Ismail. Ada pertanyaan yang harus kita jawab agar tujuan pembelajaran kita pada hari ini tercapai. Pendahuluan. Kelas dibagi menjadi 8 kelompok dengan cara setiap deret ke belakang dibagi menjadi 2 kelompok. Ya, silakan membentuk kelompok. Materi pembelajaran lengkap ada pada buku paket halaman 9 dan LKS pada halaman 7. Silakan dibuka, dibaca, dipelajari bersama kelompoknya. Misalnya ada yang bingung, tanya dengan kawan satu kelompok. Dan untuk bersiap-siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada langkah berikut. Ya, silakan dimulai. Ya, sambil jalan, langkah berikut. Kegiatan 1, cari sampai dapat. Masing-masing kelompok menyiapkan strategi untuk menjawab pertanyaan berikut. Kemudian kelompok yang bisa menjawab langsung angkat tangan dan menjawab. Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Ya, kita lanjutkan kegiatan 2, materi sederhana. Ingat, materi lengkap tadi ada di buku paket dan LKS. Dan sekarang materi sederhana atau materi yang paling sederhana atau paling sedikit. Setidak-tidaknya untuk dapat kita menguasai pembelajaran hari ini. Ya, kita lanjutkan. Cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan. Pertama, menjadikan Al-Quran, hadis sebagai pedoman dalam kehidupan pribadi. Misalnya, ucapan kita dan perbuatan kita ini mencerminkan kalau kita ini umat Islam, kalau kita ini berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Nomor 2, menjadikan Al-Quran, hadis sebagai pedoman dalam kehidupan berkeluarga. Contoh sebagai bapak juga harus berlaku mencerminkan bahwa kita ini berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Kemudian ibu juga kehidupannya mencerminkan bahwa ibu itu menerapkan atau berpedoman pada Al-Quran hadis. Termasuk anak-anak juga mencerminkan berpedoman pada Al-Quran hadis untuk kehidupan sehari-harinya. Sehingga keluarga bisa hidup nyaman, tentram, damai. Walaupun kehidupan kita kelihatan sederhana, tapi kedamaian tidak mengenal itu. Sekalipun sederhana, tapi kedamaian bisa diciptakan. Kemudian untuk ketiga, menjadikan Al-Quran tadi sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Kita ini hidup nggak sendirian.
Contoh kita saling tolong sesama tetangga, saling berbuat baik bersama tetangga juga, saling menasehati dengan tetangga, saling tolong jika tetangga kita ada yang memerlukan bantuan kita. Masalahnya setiap kita tidak luput dari sebuah masalah, yang semua itu perlu bantuan orang lain. Saling berbuat baik, kenapa tidak? Kita mendapatkan nikmat kita berbagi dengan tetangga. Saling menasehati, mungkin masyarakat tetangga kita hilaf, kita saling berbagi nasihat. Supaya kita betul-betul umat Islam yang menjadikan Al-Quran hadis sebagai pedoman hidup kita. Kita lanjutkan. Yang nomor 4, menjadikan Al-Quran hadis sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita ini warga resmi. Kita juga punya pemimpin. Maka kita saling menghormati di antara suku yang ada sehingga dapat hidup rukun, aman, dan sejahtera. Negara kita bukan satu suku, banyak sekali. Tapi kalau kita saling menghargai, menghormati, maka kehidupan damai bisa kita ciptakan. Kemudian untuk 5, menjadikan Al-Quran hadis sebagai hakim dalam menyelesaikan masalah. Contoh, hidup tidak lepas dari persoalan, tapi semua persoalan tersebut kita selesaikan sesuai petunjuk Al-Quran hadis. Boleh atau tidak, haram, halal, kita berpedoman kepada Al-Quran. Karena Al-Quran kita jadikan sebagai hakim kita dalam kehidupan sehari-hari sebagai umat Islam. Kita lanjutkan. Menerapkan Al-Quran hadis sebagai pedoman hidup umat Islam. 1. Dalam kehidupan pribadi. Dalam rangka menerapkan Al-Quran hadis sebagai pedoman hidup kita, pertama, tekun belajar Al-Quran hadis. Apa setiap sholat, habis sholat maghrib, habis sholat asar, atau waktu-waktu tertentu, ada waktu untuk belajar Al-Quran hadis. Kemudian yang B, belajar ayat-ayat tentang alam semesta. Bahwa bintang itu juga ayat-ayat Allah, bulan juga ayat-ayat Allah, matahari juga ayat-ayat Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah yang perlu kita pelajari sehingga kita mengakui bahwa Allah itu maha segalanya. Yang C, memanfaatkan waktu untuk sebaik mungkin. Sehingga waktu tidak ada yang tersisa, terbuang karena hanya kita sendagurau dengan kawan canda yang kurang bermanfaat. Tapi kita manfaatkan waktu itu sebaik mungkin sehingga produktif waktu yang kita miliki. Kedua, menerapkan Al-Quran hadis sebagai pedoman hidup umat Islam dalam kehidupan berkeluarga. Pertama, suami atau ayah mengarahkan keluarga, mencari nafkah, memberi teladan. Mengarahkan keluarga ini tanggung jawab ayah, mencari nafkah tanggung jawab ayah, dan memberi teladan juga tanggung jawab ayah. Ayah sebisa mungkin memberikan teladan kepada istri dan anak. Dengan teladan itulah suami nanti akan dihormati oleh anak dan istrinya. Sebagai istri, ibu
taat kepada suami, mendukung kebijakan suami, dan mendidik anak. Tugas ibu berat, tapi taat kepada suami itu diutamakan. Mendukung kebijakan suami ketika suami mempunyai kebijakan tertentu, kalau memang bagus, kenapa tidak kita dukung. Kemudian sebagai istri yang banyak di rumah, ya mendidik anak diambil posisinya oleh ibu untuk mendidik anak pada pendidikan awal. Kemudian C, posisi sebagai anak nih, taat kepada orang tua, menjaga amanah orang tua, dan menjaga nama baik orang tua. Ketika orang tua menginginkan apa, kita taat. Misalnya kita diperintah untuk ngaji, taat. Sekolah, taat. Kemudian ketika orang tua meninggal pergi, kita ditinggal di rumah, maka kita menjaga amanah orang tua kita. Jangan orang tua kita pergi, malah apa saja di rumah habis. Atau yang di rumah kita jual semuanya. Dan nama baik orang tua juga perlu dijaga. Dengan cara kita bertingkah laku, berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Jangan sampai perbuatan kita mencoreng-moreng nama orang tua kita. Ketiga, kehidupan bermasyarakat. Kita menjaga ucapan, perbuatan, dan tingkah laku kita dalam masyarakat. Ucapan yang baik, perbuatan yang baik, tingkah laku yang baik, sehingga kita di mata masyarakat termasuk orang-orang yang baik, bukan malah orang-orang yang menjadi perbincangan yang tidak enak bagi masyarakat. Yang keempat, kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengutamakan kepentingan bersama, menjaga keutuhan NKRI. Andai kata ada yang perlu pengorbanan, misalnya harta kita, kekayaan kita, tanah kita. Kalau memang itu untuk kepentingan bersama, kenapa tidak kita lakukan? Kemudian menjaga keutuhan NKRI. Kalau memang kita punya pemimpin yang sudah nyaman, kenapa kita tidak ikuti? Supaya apa? Keutuhan NKRI terjaga. Kita lanjutkan kegiatan 3, tugas yang wajib dikumpul. Nah, anak-anak nanti diskusi bersama kelompoknya. Lembar tugas nanti dibagi sambil melihat di layar LCD kita. Lihat lembar diskusi. Perintahnya, berilah tanda checklist pada kolom pernyataanmu dengan memperhatikan informasi pada kolom uraian. Tentukan pernyataanmu. Uraian pada tabel di bawah ini ada hubungannya dengan sikap seorang anak dalam menerapkan dan memfungsikan Al-Quran hadis dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat tabelnya. Ya. Ada nomor soal 1, 2, 3, 4, 5 dan ada uraiannya. Kemudian ada pernyataan. Andai kata nomor 1 ada hubungannya, maka kamu checklist di kolom benar. Tapi kalau tidak ada hubungannya, maka kamu checklist di kolom salah. Begitu seterusnya 1 sampai dengan nomor 5. Kita lanjutkan kegiatan hari ini. Kegiatan 4,
presentasikan dan kumpulkan hasil diskusi. Nah, siap-siap anak-anak, siapa yang membacakan hasil diskusimu dari kelompokmu, kemudian nanti hasil langsung dikumpul, nanti akan saya lihat, saya koreksi untuk diberi nilai. Saya mulai kelompok A untuk membacakan hasil diskusi, kemudian nanti dikumpul. Silahkan kelompok B. Silahkan kelompok C. Silahkan kelompok D. Silahkan kelompok E. Silahkan kelompok F. Silahkan kelompok G. Dan silahkan kelompok H. Ya, 8 kelompok sudah maju dan sudah mengumpulkan tugas hasil diskusi hari ini. Belajarlah memahat di atas batu ketika teman meniupkan kesejukan untukmu, tapi pahatlah di atas pasir pantai ketika teman meniupkan kegerahan. Moto ditulis oleh Ismail. Anak-anakku, selesai sudah pembelajaran hari ini, semoga sukses. Dan jangan lupa di rumah nanti dibaca lagi supaya ilmu kita dapat di kelas ini akan lebih banyak lagi karena kita baca di rumah. Kemudian pertemuan hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.